Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania Repani, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya, apakah adik pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Oke, baik. Jadi di sesi konseling ini ada asas kerahasiaan. Kalau boleh Teteh tahu siapa saja yang boleh Teteh beritahu ada ini mengikuti sesi konseling? Tidak boleh. Baik. Kalau boleh tahu tujuan Ade untuk mengikuti sesi konseling ini untuk apa, Dek? Ade kalau boleh tahu apa sih tujuan Ade untuk mengikuti sesi konseling ini? Jadi saya merasa sedih. Kenapa Ade bisa merasa sedih? Karena setiap hari aku dimarahin terus sama ibu guru. Kenapa kalau boleh tahu? Karena aku gak pandai bisa baca Al-Quran. Oh, jadi Ade itu merasa sedih ya. Ade itu selalu dimarahi oleh guru pengajian. Ya. Ya, guru ngaji Ade karena Ade itu tidak bisa mengaji. Lalu selain Ade merasa sedih, apakah ada perasaan yang lain? Ada. Apa? Karena itu teman-teman aku bilang ke aku, Cina, kamu gak suka baca Quran. Oh, jadi Ade juga merasa sedih karena Ade suka diejek-ejek sama teman-teman Ade. Kalau boleh tahu, Ade selain guru ngaji sama teman-teman suka diejek, ada lagi, Dek? Gak ada. Oke, nah sekarang dari guru sama teman-teman, manakah yang akan Ade ceritakan? Pilih ya satu ya, Dek. Mau yang mana? Guru. Oke, boleh diceritakan ulang kenapa Ade bisa disebut tidak bisa membaca Quran? Ade suka dimarahi sama guru tersebut? Karena saya tidak bisa baca Quran, aku sangat sedih. Oh, jadi Ade itu benar-benar merasa sedih ya. Kalau boleh tahu teman-teman yang lain apakah sudah bisa? Belum tentu. Oh, belum tentu. Jadi Ade ini merasa tidak enak ya. Ade ini suka diejek sama teman-teman. Ade juga dimarahi sama guru Ade. Kalau boleh tahu orang tua Ade suka marahin Ade nggak? Ya jarang. Jarang. Kalau orang tua Ade misalnya marahin Ade itu karena apa? Karena bekal dihabisin terus. Oh, ketika Ade sekolah, Ade dikasih uang terus Ade itu habis ya, terus Ade itu dimarahi sama orang tua Ade. Oke. Ketika Ade dimarahin sama orang tua Ade, apakah Ade sedih, marah balik gak sama mamahnya? Oke. Nah, Dek, jadi Teteh punya skala. Jadi skala itu angka ya, dimana 0 sampai 10. Dimana 0 itu Ade merasa sedih, merasa kecewa, merasa takut, malu, dan 10 itu Ade merasa bahagia. Coba Ade bisa pilih nomor dari 0 sampai 10. Nomor 3. Kenapa Ade bisa memilih nomor 3? Karena aku sangat sedih. Oke, jadi keadaan Ade sekarang itu Ade merasa sangat sedih gitu ya. Oke. Saya itu suka diomelin sama orang-orang di kampung saya. Kenapa Ade suka diomelin sama orang-orang di sana? Karena aku besarnya Cina gak tahu diri, kamu Cina gak bisa baca Quran Cina. Oh, jadi selain Ade sama teman-teman diejek, sama guru juga Ade dibarahin, tetangga Ade juga sering gitu ngeledekin, apa kayak gimana, Dek? Dimarahin. Oh, dimarahin kayak diomelin, diomongin gitu ya. Oke. Nah,
Dari sesi konseling ini, apakah ada kemauan adek? Misalnya, adek ingin terjadi lebih baik lagi, lebih rajin lagi, lebih giat lagi, mungkin ada. Ya. Coba apa yang adek harapkan setelah adek mengikuti sesi konseling ini? Aku mau pandai bisa ngaji Al-Quran, mau bisa rajin sekolah. Oke. Adek, sekarang Teteh ingin bertanya kepada adek. Pertanyaannya mungkin menurut adek bisa terlihat atau terdengar aneh. Namun Teteh ingin adek memposisikan posisi tubuh adek itu dengan serileks mungkin. Oke, sudah rileks dek? Dan tarik nafas sampai adek merasa enjoy. Sudah enjoy dek? Oke. Sekarang bayangkan sehabis dari sesi konseling ini adek pulang ke rumah dan adek tertidur pulas. Lalu saat kamu tertidur, tiba-tiba ada sebuah keajaiban datang. Masalah lalu pikiran adek saat adek dimarahin oleh guru ngaji adek, dietikin sama teman-teman adek, diomongin sama tetangga adek, itu tuntas secara tiba-tiba. Tuntas itu tidak ada masalah itu. Dan saat adek terbangun, apa yang akan adek rasakan perbedaan dalam diri adek? Aku sangat senang. Oke, adek sangat senang. Lalu, apa yang adek lakukan sehingga adek terasa berbeda di pagi hari itu? Aku sangat senang karena masalah itu sudah tuntas. Oke. Lalu, apa yang adek rasakan ketika adek lakukan saat itu? Merasa senang. Oke. Dan kan adek barusan itu merasa senang ya. Mungkin apa arti senang bagi adek? Bahagia. Terus tidak malu mungkin ya adeknya. Tidak akan malu seperti kemarin ketika adek mempunyai pikiran sedih, pikiran takut juga mungkin ya. Oke. Nah, ketika adek sudah merasakan berbeda di dalam diri adek, apakah ada orang lain yang menyadari bahwa di pagi hari itu adek mempunyai atau datang keajaiban, adek tidak ada di masalah yang adek bicarakan terjadi? Mungkin siapa sih orang itu? Orang itu misalnya melihat adek, adek ini sudah berbeda dari sebelumnya, adek sudah bisa membaca Quran. Mungkin siapa dek? Guru ngaji. Oke, pinter sekali ya adek, guru ngaji. Nah, setelah guru ngaji mengetahui nih ya, mengetahui adek ini sudah berubah, adek ini sudah bisa membaca Quran, sudah tidak yang apa yang dia pikirkan. Saya suka melihat bahagia. Mungkin guru ngaji itu melihat adek itu berbeda itu dari segi adek berbahagia. Terus ada lagi? Membaca Al-Quran Sudah bisa. Oke. Nah, apa yang mungkin guru ngaji itu sadari bahwa di pagi hari itu pas adek terbangun ada yang berbeda pada diri adek yang barusan lagi ada ya. Oke. Kira-kira nih apa yang dia katakan ketika
dia menyadari bahwa Ade itu sudah berbeda, sudah bisa atau sudah pandai membaca Al-Quran? Dia itu ada itu sudah bisa membaca Al-Quran. Oke. Rajin sholatnya. Rajin, apalagi urusan teh? Sekolah, rajin ngajinya gitu mungkin ada ya. Iya. Oke. Nah, Ade tahu reaksi gak? Mungkin perasaan Ade. Nah, lalu bagaimana sih reaksi atau perasaan Ade ketika mendengar guru ngaji itu mengatakan hal tersebut? Misalnya, ih Ade ini sekarang sudah bisa ngaji. Mungkin apa reaksi perasaan Ade setelah mendengar itu? Senang banget. Oke. Nah, dan adakah orang lain yang menyadari ada yang berbeda di dalam hidup Ade sendiri? Siapa? Ada itu nasi udah sekarang. Enggak, maksud teteh itu selain guru ngaji, siapa sih orang yang merasakan bahwa Ade itu sudah berbeda dari sebelumnya? Mungkin orang tua Ade, mama? Iya. Oke. Nah, mama Ade ya, bagaimana sih reaksi mama Ade nih ketika mama Ade itu mengetahui atau menyadari bahwa Ade ini sudah berubah? Bagaimana reaksi dia nih? Dia senang. Dia senang, kayak sama ya seperti perasaan Ade tersebut. Oke. Nah, lalu ketika mama Ade menyadari bahwa Ade ini sudah berbeda, apa yang akan mama Ade katakan pada hari itu? Kamu teh sekarang rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, pintar. Oke. Nah, setelah mama Ade membicarakan hal tersebut, reaksi Ade terhadap mendengar itu apa, Ade? Senang. Oke. Ade, sekarang katakan saja ya semua yang tadi Ade ucapkan, Ade katakan, Ade bilang, jelaskan sudah Ade ini sudah mencapai dan benar-benar terjadi dan di dalam diri Ade. Misalnya perubahan itu nih, oh benar ya, berarti ini kenyataan. Mungkin apa yang akan Ade rasakan? Sangat senang sekali. Senang sekali, tenang kita ya. Oke. Dan ketika rasa itu di bagian tubuh mana mungkin merasakannya? Oke, baik. Sekarang teteh ingin Ade tutup matanya dan fokus kembali pada perasaan. Nah, sambil letakkan tangan Ade di sebelah dada Ade yang mau Ade pegang. Oke, coba lihat perasaan itu kecil atau besar, berbentuk atau tidak berbentuk, bentuknya apa, berwarna atau tidak berwarna, warnanya apa. Sekarang saya ingin Ade bayangkan kaki Ade masuk ke dalam hal yang ada di pikiran Ade. Terus bayangkan yang berwarna dan membawa pikiran dan perasaan Ade ke memori pertama kali munculnya perasaan di masa lalu, baik itu dari dulu juga, kapanpun itu. Sekarang sebutkan apakah ada pengalaman bahagia itu? Ya. Oke. Persisnya kapan deh bahagianya itu? Mungkin sekarang? Iya. Oke. Apa yang terjadi di sana deh? Boleh dibuka matanya. Apa yang terjadi di sana? Aku membawa aku ke hati, ke dalam hati. Oke. Nah, sekarang apa yang Ade rasakan saat
itu? Senang. Senang, bahagia? Oke. Sekarang apa yang membuat Ade bisa merasakan seperti itu? Mungkin orang tua saya rajin ngaji, rajin bisa membaca Al-Quran, rajin bisa sholat. Oh, jadi maksud Ade itu orang tua Ade itu bahagia karena bisa melihat anaknya sekarang itu misalnya bisa mengaji, rajin sholat juga. Oke. Kira-kira apa yang di dalam pikiran Ade saat itu? Saat setelah Ade mendengar, nih mama saya sudah bilang anak saya sekarang sudah bisa ngaji. Mungkin apa deh perasaan Ade? Senang. Senang, tenang ya. Iya. Oke. Sekarang coba lihat apakah ada lagi hal yang berharga, baik itu masa kecil Ade ataupun sekarang. Oke. Nah, Ade, sekarang Teteh ada skala lagi ya. Baik, jika seandainya diskalakan nih dari 0 lagi sampai 10, Ade merasa di mana 0 itu Ade merasa terpuruk dan 10 itu Ade merasa ada di kondisi terbaik. Ade kira-kira setelah melakukan sesi ada di skala berapa? 7. Oke. Nah, jika seandainya Ade mampu terbebas dari permasalahan yang Ade bicarakan barusan sebelumnya, dan Ade sudah merasa tenang, bahagia, kira-kira ada di skala berapa itu, Dek? 10. Oke, hebat sekali ya. Ternyata yang di awalnya Ade menyakalakan ada di skala 3 dan sekarang ada di skala 10. Nah, kira-kira nih bagaimana cara mencapai angka di skala 10? Karena rajin membaca Al-Quran, rajin sholat. Oke, lebih mungkin maksud Ade itu Ade lebih baik, Ya. lebih baik dari sebelumnya juga, lebih tenang ya. Oke. Nah, dari tadi yang Ade harapkan ada di skala berapa? Kalau 8. Oke. Kira-kira apakah Ade yakin karena mampu mencapai di angka itu? Yakin. Oke. Nah, sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi dalam diri supaya mampu naik 1 poin lagi ke atas, Dek? 9. Enggak, maksud kata-kata itu. Nah, sekarang apa sih yang perlu Ade lakukan dalam diri Ade supaya mampu dari 8 naik poin lagi ke atas 1? 10. Enggak, ini kan Ade itu kan barusan milih angka 8 ya. Yang apa sih tadi teh? Yang keinginan ya. Misalnya Ade itu kan di angka di skala 8 nih. Ade itu ingin ada di skala 9, kan 9 itu naik 1 ya. Ya. Kira-kira apa sih yang perlu Ade lakukan? Sangat senang sekali. Oke. Dari tadi yang Ade harapkan ada di skala berapa, Dek? Skala 9. Oke. Nah, kira-kira apa Ade yakin Ade mampu ada di skala 9? Yakin. Nah, sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi dalam diri Ade supaya Ade mampu lebih naik lagi di skala tersebut? Mungkin saya rajin membaca Al-Quran, rajin sholat. Oke.
terutamanya itu Ade itu akan lebih rajin ya. Oke. Lalu itu bagaimana sih caranya? Cara agar Ade itu bisa rajin? Hafalkan terus. Oke, pinter. Apakah Ade yakin hal itu berefek bagi diri Ade? Berefek positif? Ya. Oke. Nah, terus kira-kira apa yang perlu terjadi dalam diri Ade supaya mampu naik lagi 1 poin ke atas? 10. Ya, nah dari skala 9, bagaimana nih supaya Ade mencapai di angka 10? Rajin sholat, rajin ngaji, rajin sekolah. Oke, wah ternyata hebat sekali ya Ade itu. Ternyata Ade itu sudah bisa menyampaikan solusi terbaik dan Ade itu agar Ade bisa membuat perubahan positif dalam diri Ade. Nah, baik, sekarang nih kira-kira apa yang perlu Ade laksanakan dalam 1 minggu ini supaya dapat mempercepat mencapai yang Ade inginkan dari skala 9 sampai angka 10. Bagaimana, Dek? Mungkin 10. ya. Nah, kalau Ade ingin mencapai di angka 10 bagaimana nih caranya, Dek? Menurut Ade? Rajin sholat, rajin ngaji, Terus menghafalkan Al-Quran, terus rajin sekolah. oke. Nah, kira-kira apa lagi yang perlu kamu lakukan? Aku lakukan Ya. memberi orang yang tidak punya uang. Oke, nah sebelum mengakhiri sesi konseling ini, Teteh ingin Ade menuliskan pesan untuk Teteh dan Teteh juga menuliskan pesan untuk Ade. Oke. Sekarang Ade tuliskan ya. Udah, Dek? Belum. Oke, kalau sudah, bolehkah Teteh mendengarkan isi pesan itu, Dek? Boleh. Oke. Alhamdulillah, saya sedikit ada pikiran untuk lebih rajin lagi ke depannya. Semoga saya benar-benar ada di perubahan. Oke. Ade, baik ya, sesi konseling kali ini akan Teteh tutup. Untuk sesi 2 ke depannya akan dilaksanakan minggu depan lagi, Ade. Dan Teteh ingin Ade melaporkan hal yang lebih positif dari sesi konseling ini. Oke, terima kasih Ade, semangat.